Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darain amin. Nawayna at-ta'allum wa at-ta'lim wa at-tadhakkura wa at-tadhkir wa an-naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى: باب صفة الصلاة فروضها 13. الأول النية بالقلب فيكفيه في النفل المطلق وتحية المسجد وسنة الوضوء نية فعل الصلاة. وفي المؤقتة والتي لها سبب نية الفعل والتعيين كسنة الظهر أو عيد الفطر أو الأضحى. وفي الفرض نية الفعل والتعيين صبحا أو غيرها ونية الفرضية للبالغ والله أعلم. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah, salawat dan salam kepada Rasulullah. Segala puji dan syukur kita panjatkan atas segala nikmatnya dapat kita jalankan di dalam ibadah, di dalam kajian-kajian ilmu fiqih, kitab Muqaddimah Al-Hadramiyah karangan Syekh Abdul Rahman Bafadl, di dalam sifat-sifat salat, bab tentang sifatus salat, yaitu di dalam fardunya salat yang 13 perkara atau rukun salat, ya. Fardu salat yang pertama adalah an-niyah, niat. Innamal a'malu bin niat, rukun qalbi, ya, rukun qalbi yang dibaca, dihadirkan. An-niyatu qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lih. Niat itu adalah bermaksud mengerjakan sesuatu dan disertai dengan gerakannya, perbuatannya. Mahalluhal qalb, tempatnya niat itu di hati. Wa talaffudhu biha sunnah, dan kita melafadzkan niat tersebut dengan lisan itu disunnahkan. Al-awwalu an-niyah, daripada rukun-rukun salat, sifat salat dengan rukunnya, dengan fardunya, dengan yang wajibnya di dalam masuknya. Sebagaimana rukun atau fardu itu tatkala kita masuk ke salat sampai akhir salat. Adapun syarat salat dari di luar salat, sebelum salat sampai di akhir salat. Kita sekarang berbicara dengan 13 rukun dengan tumakninah, dan ditambah lagi dengan niat-niat yang lain. Sebagian menjadikan 17, ada yang menjadikan 18 rukun dengan niat masuk dan niat keluar. Begitu pula daripada khusyuk, rukun solat yang terakhir, yaitu kehadiran hati, kekhusyuan pikiran di dalam menghadirkan sholat kita. Yang pertama niat, diambil dari hadis Rasulullah, innamal a'malu binniyat. Yang pertama, di dalam hati kita ucapkan dengan lisan, dengan niat untuk kita mengerjakan sholat. Sholat dibagi, ada sholat nafal mutlak, ada sholat muakkatah, dan ada sholat wajib. Adapun niat di dalam sholat mutlak, cukup dia mengatakan usolli sholatan. Terutama sholat mutlak yang tidak dinamakan, yaitu di tengah malam, tahajud, atau siang hari, 100 rakaat, 50 rakaat, 20 rakaat, sholat sunnah lillahi ta'ala, usolli sunnatan lillah, atau usolli naflal mutlak. Usolli, aku berniat sholat, mengerjakan tambahan-tambahan sholat yang dibolehkan. Atau seperti yang lain, tahiyatul masjid. Itu juga termasuk, ya, kita masuk ke masjid, disunahkan apabila masuk ke masjid, sholatlah 2 rakaat sebelum duduk. Itu juga usolli tahiyatul masjid. Cukup dengan menyebut usolli saja dan menamakannya tahiyatul masjid. Sunnatul wudu, begitu juga. Kita selesai berwudu, selepas itu kita juga sholat untuk sunnah wudu. Itu namanya cukup dengan al-qasad. Yang kedua ada ta'arrub, dan yang ketiga ta'yin. At-ta'arrub, ya,
Di dalam sholat-sholat yang berwaktu, ya, sholat-sholat yang ada waktunya, sholat qobliyah zuhur, sholat ba'diyah zuhur, ya, itu waktu tertentu. Sholat witir, ya, sholat id, ya, dan itu sholat-sholat yang waktu-waktunya tertentu. Maka kita sebut di dalam niat sholat itu adalah qasad dan ta'arrud. Ya. Qasad, ya, dan ta'yin. Ya. Ta'yin menegaskan, menyebutkan nama sholat tersebut. Ya. Di dalam sholat yang berwaktu, yang ada sebabnya. Yang ada sebabnya, niyatul fi'li wa ta'yin. Engkau sebutkan, usalli, ya, sunnata idil fitr. Usalli qobliyatul zuhur. Ada maksudnya usalli dan ada ta'yinnya. Dinamakan nama sholat tersebut. Itu di dalam sholat sunnah yang ada waktunya tertentu dan mempunyai sebab-sebab sebelumnya. Adapun niat yang ketiga yaitu ta'arrud. Qasad usalli. Ta'yin di dalam menyebutkan sholat sunnah, ya. Adapun sholat yang fardu ta'arrud, menyebutkan fardiyah. Wa fil fardi niyatul fi'li wa ta'yini wa ta'arrud, ya, wa ta'arrud. Ya. Menyebutkan sholat zuhur fardu, usalli fardad zuhri, usalli fardad zuhri. Adapun yang tadi niat pertama usalli saja cukup. Yang kedua usalli sunnatan. Yang ketiga, usalli fardha adh-dhuhri. Nah, dengan 3 kalimat tersebut, cukup sudah dia masuk ke dalam takbiratul ihram. Niyatul fardhiyah bagi siapa? Lil baligh. Anak-anak kecil, dia belum mengerti, dia belum belajar. Nah, bagi yang sudah baligh, ya, dia mesti tahu ada 3 kalimat di dalam salat, usalli fardad dhuhri, seperti maghrib, usalli fardal maghrib. Qasad, ta'arrud, ta'yin. Kenapa di anak-anak belum tahu? Dia belum mempelajarinya. Bagi yang baligh, ya, dia wajib menyebutkan 3 kalimat tersebut, ya, yang lainnya sunnah. Itu rukun yang pertama. Adapun menyebutkan ada rakaat, berapa rakaatnya? 3 rakaatin, maghrib 3 rakaat. Sunnah. Karena maghrib belum pernah 2 rakaat dan tidak ada 4 rakaat maghrib. Maghrib 3 rakaat, subuh begitu juga 2 rakaat, tidak lebih tidak kurang. Baik asar, baik zuhur, baik isya 4 rakaat, tidak kurang dari 3 dan 5 dan seterusnya. Maka itu sunnah. Ada rakaat menyebut, ya, berapa bilangan daripada angka rakaatnya. Yang wajib tadi usolli fardhu dhuhri, ya, qasad, ta'arrud, ta'yin. Adapun menyebut 3 rakaat atau 4 rakaat sunnah. Begitu juga lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Karena semua ibadah kita peruntukkan, kita persembahkan kehadiran Allah. Cukup, ya. Allahu Akbar. Dengan kalimat saja kita bahwa dengan mengucap nama Allah yang maha besar itu sudah masuk ke dalam takbiratul ihram. Begitu pula mustaqbilal qiblah, menghadap kiblat. Sunnah juga, bukan wajib itu ucapan. Yang ucapan yang wajib 3, usolli fardhu dhuhri, qasad, ta'arrud, ta'yin. Yang lain sunnah. Seperti mustaqbilal qiblah, aku menghadap kiblat. Karena setiap sholat tidak sah kalau nggak menghadap kiblat. Ya. Begitu juga adaan. Usolli fardhal maghribi 3 rakaatin mustaqbilal qiblah, adaan. Sekarang tunaikan. Sama, itu juga sunnah. Tidak wajib disebut di dalam setiap kita bertakbir. Ada lagi lillahi ta'ala. Jelas, semua ibadah kita lillahi ta'ala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Wa yajibu an yagarina an-niyata bitakbirah. Wajib disertai, dibarengi, ya, niat itu dengan takbiratul ihram. Kalimat takbiratul ihram adalah Allahu Akbar. Di dalamnya kita masukkan niat tadi, usolli fardhal maghribi. Talafut sunnah, mengucapkan supaya
teringat di pikiran kita dan dihadirkan di hati kita. Jadi lisan berucap, teringat di otak kita, pikiran kita, dan dihadirkan di hati. Itu mengikat semuanya, kehadiran, niat dimasukkan, disertai dengan takbiratul ihram. Allahu Akbar. Yang kedua, an yaqula Allahu Akbar. Rukun fardu salat adalah mengucap kalimat Allahu Akbar. Ya, tidak boleh diselipkan, ditambahkan, diganti nama-nama Allahu Akbar. Ya, satu kalimat Allahu Akbar. Ya. Wala yadurru takhallulu yasirin wasfin lillahi ta'ala au sukutin. Ya. Tidak menjadi rusak makna Allahu Akbar apabila sedikit ditambah dengan nama Allah Azza wa Jal, ya, dengan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dengan kalimat sedikit dari sifat-sifat Allah, atau sebentar Allahu Akbar, dia berhenti sekedar menghadirkan, mengkhusyukkan mata atau hati dengan sejenak berhenti, maka tidak merusak niat tersebut. Wa yutarjimul ajizu bi ayyi lughatin sya'. Bagi yang tidak bisa membaca Allahu Akbar, baru masuk Islam, jauh dari ulama, dia belum menguasai Allah, berat bagi dia, Akbar susah bagi dia, Albar bisa-bisa, cadel dan lainnya, maka boleh diterjemahkan sambil dibelajar, sambil dia menguasai pembacaan tersebut. Baik itu lughah apa saja, bahasa apa saja, sementara waktu dia belum menguasai takbiratul ihram, dia boleh menterjemahkannya. Wa yajibu ta'allumuhu, wajib segera dia belajar setelah dia masuk Islam. Biasanya yang baru masuk Islam, garibu ahdin bil Islam, dia baru masuk Islam, dia belajar Allahu Akbar berat, ya, orang-orang ajam, maka wajib dia belajar. Secepatnya misalnya masuk Islam pagi, siang sudah bisa Allahu Akbar, pembukaan. Karena salat itu muftatahatun bit takbir, muhtatamatun bit taslim. Assalamualaikum penutupnya, pembukanya Allahu Akbar. Walau bis safar, walaupun belajar Allahu Akbar saja harus di musafir, cari guru dari desa, dia mencari dulu ke kota. Musafir setengah jam, sejam, ya, atau dia melewati laut, wajib dia belajar karena dia sudah mengucap dua kalimat syahadat dan wajib baginya sholat, dan di antara kewajiban sholat yang pertama dia masuk sholat dia harus mengucap Allahu Akbar. Wa yuakhiru salat ta'allum. Kalau waktunya panjang, misalnya dia masuk Islamnya zuhur, belajar dulu Allahu Akbar setengah jam, 1 jam, boleh ditunda sholat zuhurnya sampai dia sudah menguasai itu kalimat, baru dia sembahyang. Misalnya jam 2 baru bisa, setengah 3 baru bisa mengucap Allahu Akbar, boleh dia tunda sholatnya. Wa yushtaratu isma'u nafsi bit takbir, dan disyaratkan kalimat Allahu Akbar itu dia mengucapkan, bibirnya bergerak dan bersuara dan didengar oleh dirinya. Nggak boleh nggak ada suara, nggak dengar, bibir nggak bergerak, tidak. Mesti Allahu Akbar. Sekedar dia mengucap, bibir bergerak, ada suara dan didengar oleh dia. Nah itu di dalam mengucapkan takbiratul ihram. Wa kadzal qiraa'ah sa'ir akan. Begitu pula yang lain. Tasbih subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Sami'allahu liman. Apalagi qiraatul Quran di dalam suratul Fatihah dan surah. Nah, itu dia mendengar bacaannya dengan sendiri dan mengucap dengan bibirnya bergerak. Nggak boleh sembahyang. Nggak ada suara, nggak boleh. Dilarang oleh Rasulullah. Sembahyang kita bukan sembahyang orang Yahudi atau Nasrani dengan diam, nggak. Kita harus ada ucapan dengan kalimat memuji Allah, berdoa di dalamnya, ada ayat, ada doa, ada istighfar, ada rahmat dan lain-lain. Ats-tsalitsu al-qiyamu fil fardhi lil qadir. Rukun yang ketiga, berdiri dengan tegak, mampu, kuasa, sehat, ya, dalam keadaan dia tahu bahwa menghadap Allah Subhanahu wa taala, munajat sama Allah dengan berdiri, nggak boleh diduduk kalau dalam keadaan sehat, kecuali orang sakit. Orang sakit boleh duduk, ya. Fil fardhi lil qadiri. Wa syartuhu nasbu ghafari dhahrih. Dia harus syaratnya tegak,
Ya. Tulang punggungnya lurus, nggak boleh sambil bongkok atau malas-malas. Ya. Kecuali sakit, kecuali cacat. Ya. Fa in lam yaqdir, kalau dalam keadaan dia tidak mampu, yaitu sakit, uzur, alasan, waqafa munhaniyan, dia boleh sekedar duduk, misalnya nggak bisa nengok ke bawah, ke atas, nunduk ke bawah, atau punggungnya sudah batas umur usia lanjut, dia boleh. Fa in lam yaqdir qa'ad. Kalau dia nggak mampu juga berdiri sakit, duduk. Duduk setengah kursi kalau kita. Ya. Nanti kalau giliran ruku, dia majukan kepalanya ke tempat sujud. Yang seolah-olah dia di depan daripada lututnya. Dia ruku. Dan sujudnya lebih dalam lagi, lebih nunduk lagi. Wal afwal an yuhadhiya mahalla sujudih. Ya, dia jadikan jidatnya itu di atas tempat sujud. Ya, walaupun nggak sampai ke tempat sujud. Fa in lam yaqdir ittaja'a ala janbih. Kalau dia tidak mampu duduk, dia boleh berbaring tetapi madhab ke kanan ke kiblat, berbaring. Seolah-olah mayit, ya, berbaring ke kiblat ke sana. Dengan pinggang sebelah kanan, bukan kiri, ya. Wal aiman al afdal, menghadap ke kiblat dengan kita berbaring. Kalau dalam keadaan sakit misalnya nggak bisa bangun, itu masih dibolehkan. Wa in lam yaqdir istalqa. Kalau tidak bisa dia berbaring sebelah kanan, dia silahkan bercelentang, istilahnya bersender di rumah sakit, dengan senderan rumah sakit dia sembahyang, ya, Allahu Akbar. Nanti dia nggak bisa bergerak, cukup menundukkan kepalanya untuk ruku. Nanti waktu sujud lebih dalam lagi untuk menandakan sujud. Wa yarfa'u ra'sahu bi syai'in. Kepalanya ditaruh bantal supaya mudah bergerak. Jangan terlalu celentang ke atas mata, ya. Dia matanya ke Ka'bah, matanya ke kiblat. Nanti wa yu'miu lirruku' was sujud. Dia gerakkan kepala itu untuk tanda ruku'. Sujud lebih dalam lagi. Wali sujudi akthar gadra imkaneh. Ya, untuk sujud dia nundukkan semaksimal mungkin, semampunya dia. Kalau dia bisa sujud dengan bantal, misalnya ditaruh bantal, disujud di atas bantal. Itu menandakan lebih, kalau ruku setengah badan. Kalau sujud kan sampai ke bumi. Fa in lam yaqdir aw ma bi tarfih. Allah. Kalau bisa sakitnya tidak bisa bergerak kepala atau punggung atau tengkuk, tidak bisa, cukup, ya, dia dengan mata. Ya Allah, masing diwajibkan sholat dengan mata. Ya, mata bergerak, Allahu Akbar. Mata menunjuk, Allah. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar, sujud dengan mata dan gerakan kedipannya. Fa in lam yaqdir ajral arkana ala qalbih. Ya Allah, kalau sudah tidak bergerak lagi, sudah hati yang hadir, hati yang sholat, hati yang takbir. Bibir mungkin berat, mata sudah nggak mampu lagi, hati masih ingatkan, Bapak kita lagi sakit, Pak, waktu sholat sudah masuk, Bapak sholat. Dia ingatkan hatinya di dalam sholat. Nah, itu orang-orang yang soleh di dalam waktu sakit, koma atau dia anfal, dia masih ingat untuk sholat. Wa yatanafalul gadiru ga'idan. Boleh di dalam sholat sunnah kita sehat, tapi sholatnya sunnah, bukan sholat wajib. Boleh kita duduk, misalnya capek, letih, tapi sholat sunnah. Nggak boleh sholat wajib berdiri wajibnya, nggak boleh duduk. Wa muttaji'an, dia boleh ke samping, berbahan ke samping. Sholat sunnah bagi yang sehat. La mustalgian, orang yang sehat nggak boleh celentang. Itu yang celentang tanda sakit. Jadi kalau dia malas, duduk di kursi atau duduk bersila. Dia dalam keadaan dia sehat, tapi capek atau letih atau ada yang sakit. Wa yaq'ud lirruku' was sujud. Nanti kalau dia berbaring, ya, dia nyender, ya, sambil dalam keadaan dia sehat, tapi sholat sunnah saja yang boleh. Sholat wajib tidak boleh dia duduk kalau bukan ada sakit. Nanti giliran dia ruku, waktu dia ruku, dia bangun ruku.
Waktu giliran sujud, dia sujud lagi lebih dalam. Itu. Wa ajrul ghaidi al-ghadri nisfu ajrul ghaib. Dia hanya mendapatkan pahala setengah. Misalnya yang berdiri 100%, kalau dia duduk 50% pahalanya. Ya. Wal muttaja', kalau dia rebahan lagi, malah lebih kurang lagi, 25%. Karena yang berdiri 100%, tegak, lurus, gerakan sehat, dia malas duduk 50%. Dia mau bersila begini ya, atau berbaring 25% pahalanya. Itu di dalam fadilah bersolat dalam keadaan duduk dan dalam keadaan sakit ya, dan sehat. Kalau sehat nggak boleh dia dalam keadaan duduk. Kalau sunnahnya boleh duduk. Contohnya orang-orang dalam keadaan sehat tapi dia sembahyang di kereta, sembahyang di kapal terbang, sembahyang di unta. Boleh, sunnah. Nggak bisa lagi sembahyang wajib, ya, duduk. Karena di kapal mau sembahyang wajib, sholat zuhur dan lainnya, duduk. Karena ada alasan. Tapi sholat sunnahnya pun boleh juga kita duduk. Ya. Sholat sunnahnya pun duduk. Tapi kalau sehat, di kampung halaman, di tempat yang aman, nggak boleh duduk sembahyang yang wajib. Sembahyang wajib harus dengan berdiri. Itu di dalam rukun sholat yang ketiga, 1, 2, 3. Nanti kita lanjutkan di dalam rukun yang selanjutnya sampai 13 rukun. Wallahu a'lam wa ilmu atam wa la ilma lana illa ma 'allama ahkam sirri asraril Fatihah.